Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radityananta dari Jarvis Bootcamp Networking volume 7. Jadi di sini saya akan menjelaskan ulang tentang network fundamental. Jadi di sini ada beberapa materi, yaitu jaringan komputer sederhana, IP address, simulator jaringan komputer, dan praktik. Oke, untuk pengenalan jaringan komputer sendiri adalah sekumpulan dua atau lebih komputer atau perangkat yang saling terhubung untuk berbagi data, sumber daya, dan layanan. Oke, untuk tujuan jaringan komputer sendiri itu ada yang pertama, berbagi data. Itu kayak mengirim file antara komputer dalam jaringan, seperti jadi laptop A mengirim file ke laptop B melalui jaringan. Oke, selanjutnya berbagi perangkat. Sebagai contoh, satu printer dapat digunakan oleh banyak komputer. Selanjutnya, yaitu komunikasi, itu memudahkan komunikasi seperti email, chat, atau video call. Oke, selanjutnya, akses internet bersama. Itu banyak perangkat dapat mengakses internet melalui satu koneksi. Kayak semua perangkat itu bisa internetan menggunakan satu koneksi. Kayak di rumah ada satu wifi di mana ada beberapa device yang menyambung kayak laptop, HP, atau PC, dan lain-lain lah. Terus selanjutnya memudahkan pengelolaan. Jadi memudahkan pengelolaan data dan user lebih mudah dan terpusat. Oke, selanjutnya untuk jenis-jenis jaringan komputer itu ada beberapa. Salah satunya itu ada LAN, yaitu Local Area Network. Jadi jaringan komputer yang mencakup area kecil seperti di rumah, di kantor, atau sekolah. Terus selanjutnya ada MAN atau Metropolitan Area Network, yaitu jaringan komputer yang mencakup area lebih luas dari LAN tadi, seperti satu kota atau wilayah metropolitan. Dan juga ada kayak satu kantor, satu kota, atau sekolah. Oke, untuk selanjutnya WAN atau Wide Area Network. Jadi jaringan komputer yang mencakup area sangat luas seperti antar kota, negara, atau benua. Yaitu contohnya jaringan perusahaan yang menghubungkan kantor di berbagai kota, negara, atau bahkan benua melalui satu internet yang sama. Oke, sekarang kita masuk ke bagian jaringan komputer sederhana. Jadi, secara sederhana, jaringan komputer terbentuk dari beberapa komponen utama, yaitu host, media, transmisi, dan protokol jaringan. Nah, sebagai contoh di atas, di situ ada dua komputer, yaitu komputer A dan komputer B, yang tersambung dengan satu kabel dan juga memiliki IP masing-masing. Selanjutnya, ini untuk pengertian host. Host adalah perangkat yang mengirim dan menerima data. Contohnya komputer, laptop, smartphone, server, dan printer. Selanjutnya untuk media transmisi, yaitu jalur yang digunakan untuk mengirim data. Sebagai contoh kabel UTP, fiber optik, dan WiFi. Selanjutnya untuk protokol jaringan adalah aturan agar perangkat dapat saling berkomunikasi. Contohnya yaitu TCP, IP, UDP, HTTP, dan FTP. Nah, sebagai contoh gambar di atas, host sendiri itu adalah komputer A dan komputer B. Sedangkan untuk media transmisi itu adalah kabel UDP atau kabel LAN. Nah, untuk protokol jaringannya itu menggunakan IP. Yang komputer A memiliki IP dengan IP 192.168.1.2, sedangkan komputer B 192.168.1.3. Oke, sekarang kita masuk di bagian IP address. Bagaimana sih agar host tersebut beberapa device itu dapat saling berkomunikasi? Nah, jadi untuk host bisa saling berkomunikasi, host atau device itu harus saling kenal. Agar saling kenal, host harus memiliki identitas atau alamat. Jadi setiap host atau setiap perangkat itu dia itu harus memiliki IP address agar bisa saling berkomunikasi atau bisa saling kenal.
Nah, di sini ada analogi komputer atau host akan saling berkomunikasi jika host saling mengetahui IP dari host lain atau yang dituju. Jadi analogi komunikasi data itu bisa disamakan dengan analogi pengiriman paket. Sebagai contoh, seorang pengirim ini ingin mengirim paket ke temannya. Jadi yang perlu disiapkan pertama itu paket atau data yang akan dikirim, dan di situ sebagai pengirim juga harus menyertakan alamat IP atau alamat tujuan yang akan dituju. Nah, selanjutnya pengirim akan mengirim paket tersebut sesuai dengan alamat yang ditulis di paket data tersebut. Nah, setelah dikirim dan alamatnya sesuai, maka alamat tadi akan menerima paket yang dikirim oleh pengirimnya tadi. Nah, di sini ada analogi lagi. Di sini ada beberapa PC yang terhubung dalam satu switch. Nah, pertanyaannya, komputer 1 ingin mengirim data ke komputer 4. Gimana ya caranya ya? Nah, jadi caranya itu kayak gini. Jadi, jika komputer 1 ingin mengirim paket ke komputer 4 saja, tidak ke komputer 2 dan di komputer 3. Nah, yang perlu dilakukan adalah komputer 1 perlu biasanya mengetik sih kayak di aplikasi simulator itu, kayak di Cisco mungkin, itu kita itu mengetik IP yang sesuai dengan tujuan kita. Di sini tujuan kita kan komputer 4. Jadi kita menggunakan IP 192.168.1.5. Jadi kayak gitu. Jadi komputer 2 ini dan ini itu nggak perlu diketik juga. Soalnya kan kita tujuannya ke komputer 4. Oke. Jadi ini untuk definisinya adalah IP address adalah alamat unik yang dimiliki setiap perangkat di dalam jaringan agar perangkat dapat saling mengenali dan bertukar data. Oke. Sekarang masuk di bagian summary. Dari ringkasan materi inti ini semua kan sudah dibahas ya tadi ya. Mungkin langsung kesimpulannya aja. Jadi kesimpulan dari semua pembahasan tadi itu yaitu jaringan komputer menghubungkan perangkat agar dapat berbagi data, sumber daya, dan layanan. Jaringan terdiri dari 3 komponen utama, yaitu host, media transmisi, dan protokol jaringan. IP address adalah identitas unik setiap perangkat dalam jaringan. Jadi tanpa adanya IP address, perangkat tidak dapat mengenali dan mengirim data ke perangkat lainnya. Oke, sekarang kita masuk ke prakteknya. Oke, sekarang kita udah masuk di aplikasi Cisco Packet Tracer-nya ya. Nah, jadi kemarin itu kita mensimulasikan di mana ada satu topologi yang bertujuan untuk mensimulasikan antar PC dan laptop itu bisa saling berkomunikasi. Di sini kita mengambil PC 0 dan laptop 0. Yang pertama kita lakukan, kita perlu untuk menyambungkan antar PC dan laptopnya menggunakan kabel crossover. Setelah tersambungkan, langkah yang pertama yang kita setting adalah mengkonfigurasi IP address-nya. Nah, di sini saya menggunakan IP address kelas C dengan /24. Oke, setelah IP sudah dikonfigurasi pada masing-masing device, untuk mengecek apakah PC 0 dan laptop 0 bisa saling berkomunikasi, kita mengetikkan ping dan IP dari laptop 1 kita masukkan di terminal PC 0 92.168.1.3. Oke, enter. Nah, jadi ini reply from bla 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 ini menandakan PC 0 bisa berkomunikasi dengan laptop 0. Nah,
Nah, sekarang kita coba mensimulasi menggunakan Simple PDU. Nah, kita masuk ke tab simulator, kita soal ini dulu, terus nah setelah itu kita edit, kita pilih ICMP aja. Oke, setelah itu kita tekan tombol play. Nah, selanjutnya di sini terlihat di mana pada layer 3 pada bagian PC 0 ini terlihat source paket sumber paket yang mengirim itu dengan IP 192.168.1.2, di mana IP tersebut adalah IP PC 0. Nah, destination ini adalah IP tujuan, di mana IP 192.168.1.3 ini adalah IP dari laptop 0 gitu. Nah, sekarang kita masuk pada bagian laptop 0. Nah, di sini terlihat di mana IP header source yaitu 192.168.1.3 dan IP destinasinya 192.168.1.2. Nah, jadi kesimpulannya adalah tadi pada awalnya PC 0 itu mengirim paket ke laptop 0. Nah, setelah laptop 0 menerima paket, laptop 0 akan memberi balasan ke laptop 0 gitu. Sekarang kita masuk di topologi kedua. Di sini kita menggunakan satu PC dan satu laptop, dan dimana kita juga menggunakan satu switch yang dimana switch tersebut berfungsi untuk menghubungkan antar PC 2 ke laptop 1. Tuh, seperti tadi langkah-langkahnya kita perlu untuk membuat mengkonfigurasi IP dari masing-masing device. Ini untuk PC 2 IP-nya, ini untuk laptop 1, sorry, 1.3 gini. Nah, oke. Setelah IP dari PC dan laptop dikonfigurasi, selanjutnya kita perlu mengecek koneksi apakah PC 2 ke laptop 1 itu sudah terhubung dan bisa saling berkomunikasi. Nah, sekarang kita coba cek dari laptop 1 dulu. Ping 192.168.1.2. Nah, 1.2 ini IP dari PC 2 ya. Nah, di sini terlihat di mana reply from bla 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 ini menandakan laptop 1 bisa berkomunikasi dengan PC 2 dan sebaliknya. Oke, sekarang kita cek menggunakan Simple PDU. Ini langkah-langkahnya kayak tadi ya. Oke, setelah itu play. Nah, di sini untuk melihat jalannya paket, kita lihat di bagian switch 0. Nah, di sini terlihat di mana IP header source 192.168.1.2 ini IP dari PC, destination IP ini IP dari laptop 1, di mana ini mengartikan IP paket yang dikirim itu berasal dari PC 2 ke laptop 0, ke laptop 1. Sorry. Nah, setelah itu, setelah masuk ke laptop 1, ini ada balasan dari laptop 1 ke PC 2. Jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya di sini terlihat tadi di mana IP dari pengirim itu masuk ke switch dan terkirim ke laptop 1.
Lalu dari laptop 1 itu mengirim balasan masuk ke switch 0 dan masuk ke PC 2. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.